Baik, kita mulai dulu kuliah kita hari ini sambil nunggu yang lain ya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Oke. Kita kuliah dulu sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Oke, kita hari ini mau melanjutkan lagi kuliah kita yang minggu lalu, yaitu pembahasan kelanjutan dari komputasi statistik atau statistik komputasi ya. Saya lebih memandangnya di komputasi statistiknya ya. Jadi mengkomputasikan dari pelajaran statistik. Sehingga nanti kalau Anda memanfaatkan ilmu-ilmu statistik, itu akan lebih bermanfaat dengan perspektif Anda sebagai mahasiswa komputer ya. Baik itu di informatika, sistem informasi maupun sains data, nanti akan membutuhkan ilmu statistik. Dan tentunya akan lebih bermanfaat jika Anda bisa mengimplementasikannya dalam dunia pemrograman ya. Dalam dunia nyata, nanti Anda akan memanfaatkan ilmu-ilmu statistik ini, penerapannya dengan memanfaatkan salah satunya dengan bahasa pemrograman ya. Yang kita sudah putuskan kemarin memakai Python Jupyter Notebook. Harapan saya semua sudah install Python Jupyter Notebook-nya. Jadi kalau Anda kesulitan, Anda lihat kembali di pertemuan kita yang lalu. Itu jangan sampai ada yang belum install ya Python Jupyter Notebook-nya. Sehingga kita bisa mengikuti terus step by step. Dan cara belajarnya juga cukup gampang. Sebenarnya Anda juga bisa belajar secara mandiri menggunakan bukunya yang kemarin itu ya, yang buku wajib kita ya. Buku wajib kita yang judulnya Practical ya, Practical Statistic for Data Scientist ya, punyanya Peter Bruce dan Andrew Bruce. Nah itu saya kira cara belajarnya cukup gampang karena buku itu cukup membuat sederhana dari ilmu-ilmu statistik yang rumit dibuat sederhana sama beliaunya dengan istilah-istilahnya dulu, kemudian persamaan matematikanya atau pemodelan statistiknya dalam bentuk matematik yang besar-besar dia nulisnya, sehingga Anda bisa crop, kemudian Anda fokuskan di situ untuk memahami ya. Seperti minggu lalu kita sudah mempelajari basic dari statistik, yaitu rata-rata ya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali karena belum selesai minggu lalu. Tapi jika ada di antara Anda yang sudah menyelesaikan, kan di minggu lalu saya tuliskan untuk diselesaikan ya secara mandiri. Barangkali di antara Anda sudah menyelesaikan dan ingin menampilkan ke teman-teman, boleh di-sharing. Barangkali ada yang sudah menyelesaikan, boleh di-sharing Python Jupyter Notebook-nya ditampilkan, sehingga kita nanti bisa lanjutkan saja ke yang materi selanjutnya. Tapi jika tidak ada, kita lanjutkan lagi yang kemarin masih ya. Jadi kita belajarnya begitu. Ini ada yang raise hand, siapa tadi? Saya, Pak. Ya, sudah selesai ya? Saya ingin bertanya aja sih. Oh, Ini terkait dengan Jupyter Notebook saya. Mungkin ya, bisa share screen ya. Ada sedikit ya keluhan silakan. ya, Pak. Nah, Izin masuk. Apakah sudah terlihat? ya, oke. Ya Nah, masih proses. ini kan, Dibesarin sedikit. Ya. oh ya, ini kan program dari Bapak kemarin ya. Ya, Nah, sebentar ini kok kurang kelihatan di saya ya. Sebentar ini kayaknya harus di spotlight. yang ini aja deh. Nah, ini kan program dari Bapak kemarin yang pure ya, Pak ya. Belum saya otak-atik. Ah, ya. Ketika saya Besarin lagi mencoba, Ctrl plus nanti kan besar dia. Ctrl ya. plus. Ah, oke. Nah, ketika Ya. saya mencoba run, Ah,
ini apa yang tampil seperti ini kan? Yang tampilnya seperti ini, Pak. Ya. Sebentar. Itu kan berarti Anda belum mendefinisikan X-nya. Jadi coba ke atas lagi. Pak. Nah, Nah, ini kan X sudah, Pak. yaitu sekarang kalau posisi sekarang Anda tidak bisa langsung ke bawah. Itu di atas ada cell run all. Coba, cell run all. Cell, itu ada run all ya. Ya, Ya. coba ke atasin, ditunggu. Masih error. Run ulang lagi berarti, Pak ya? Ya, jadi kalau Anda baru menjalankan lagi kan berarti sel demi selnya belum dijalankan. Oh, coba. Ya, jadi Anda Masih, dianggap Pak. belum mendefinisikan. Oh ya. Ya, Mari kita coba dulu, Pak. ya, ini sudah lumayan gitu. Ya, sudah. Ya, Ini saya coba mencoba wake statement, Pak. ah, Sepemahaman saya, wake statement itu kita membuat satu bobot lah terhadap ah, nilai-nilai X-nya ini. ah. Kemudian ini saya sudah mencoba membuat sebuah bobotnya. Kemudian Oke. sepemahaman saya, bobot ini dikali dengan nilai ini, baru Mm, dibuatkan rata-ratanya, Pak, seperti tadi. betul. Di sini saya Ya, mencoba memodifikasi sedikit dari codingan Bapak ya. Ini sudah ya. hapus saja, nggak perlu. Cuma bedanya itu dibaginya bukan dibagi jumlah data, tapi dibagi bobotnya ya. Oh, dibagi jumlah bobot ini, Pak ya. Ya, Jumlah bobotnya ini berarti ya. dijumlahkan. Oh iya Itu ya. yang nanti di sum ya. Oh, ini berarti di sum berarti ya. Ya, Oh, siap. Nanti saya coba koreksi sedikit lagi, Pak. oke. Ya sudah cukup bagus itu. Ya, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih, Pak. Nanti sekarang Ya. saya coba merevisi lagi. Ya. Oke, saya senang sekali. Jadi Anda sudah bisa langsung action. Artinya di antara Anda seperti itu cara belajarnya. Dan nanti mungkin saya tidak harus selalu seperti ini. Artinya tidak harus dalam pertemuan formal begini. Nanti kalau misalnya saya sudah siap, bisa saya taruh di mana? Di ilmu ya. Di ilmu nanti Anda bisa belajar mandiri ya. Jadi bisa lebih fleksibel belajarnya. Cuman ini kan awal-awal saya masih perlu mendampingi supaya cara belajarnya benar. Nah, seperti yang sudah dilakukan teman Anda tadi itu sudah cukup bagus. Itu artinya Anda sudah mencoba yang kemarin kita praktekkan. Dan jika ada trouble, nah sebenarnya trouble itu bisa membuat Anda lebih bisa mengatasi banyak hal. Jadi artinya memang kita bisa belajar dari kesalahan ya. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan, tidak ada masalah. Kalau salah itu harusnya tambah seneng, nanti Anda pasti dapat ilmu baru lagi. Nah, seperti tadi kalau langsung di run di sel kesekian tanpa ngulangi dari awal, itu artinya Anda dianggap belum mendefinisikan variabel X-nya ya. Jadi solusinya tinggal di run all selnya supaya nanti dijalankan masing-masing stepnya. Nah, sebenarnya itu boleh dibuat sebuah pertanyaan juga sebenarnya. Berapakah X-nya? Nah, itu mungkin nanti yang lebih expert ya. Nanti itu bisa mendefinisikan kalau mau langsung di sel tertentu. Tapi saya kira dengan model tadi didefinisikan dulu step by step itu juga bisa untuk lebih sederhana ya. Nah, berarti untuk yang weighted min-nya yang lain mungkin ada yang sudah ngerjakan seperti temannya tadi. Tadi namanya siapa? Saya Alfi, Pak. Alfi. Iya. Ya, mungkin yang lain ada yang sudah melanjutkan atau problemnya ada masalah seperti Alfi tadi. Kalau ada problem juga boleh disampaikan, nanti kita bisa coba lihat problemnya apa. Baik, kalau belum ya berarti kita coba review sedikit. Ini coba saya share. Tidak apa-apa, jadi asumsi saya Anda belajarnya harus dengan enjoy. Jadi tidak boleh dianggap beban. Nanti ini kan Anda kalau pada saatnya skripsi dan sebagainya itu bebannya akan lebih berat ya. Tapi kalau sebelum skripsi Anda sudah banyak belajar coding, banyak belajar dengan menyelesaikan banyak permasalahan, saya kira pada saatnya ada PKL atau skripsi Anda sudah lebih teruji ya. Nah, ini sudah
kelihatan ya. Ini kita coba yang kemarin. Ini kita akan kemarin ini ya, konsep-konsepnya mungkin bisa kita lihat kembali sebentar. Jadi sekarang kita harusnya di pemrogramannya. Ini istilah-istilahnya kemarin kan. Nah ini yang rata-rata sudah kita selesaikan. Jadi jumlah dari data itu kita bagi berapa jumlah datanya. Kemudian untuk trim ini tinggal dipotong di nilai-nilai ekstrimnya. Ini sebenarnya boleh juga di coding setelah melanjutkan rata-rata. Atau tadi Anda langsung ke weighted juga boleh. Nah yang weighted ini kan perkalian bobot dengan datanya masing-masing yang dibagi sigma bobot. Nah ini sigma pembaginya ini bukan jumlah data seperti rata-rata. Kalau ini kan dibagi N, kalau di weighted itu dibagi dengan W. Prinsipnya hampir sama, jadi Anda tinggal masing-masing tadi dikalikan, kan kalau di sigma berarti Anda jumlahkan dengan data sebelumnya ya. Jadi nilai awal ditambahkan terus-menerus sampai data itu selesai dari I1 for atau while dari 1 sampai N ya. Nah di Python atau di bahasa pemrograman lain, indeks ke-1 ini adalah indeks 0 ya. Atau yang disebut data ke-1 itu biasanya dimulai dari 0. Sehingga nanti kalau N-1 ya dari datanya. Tapi yang dimaksud itu adalah data pertama sampai terakhir. Nah, itu adalah perkalian bobot dengan datanya dibagi sigma bobot. Nah, namanya sigma tinggal dijumlahkan. Ini sampai semua bobotnya lengkap. Nah, itu baru dibagikan ya. Itu adalah weighted-nya. Nah, kalau weighted juga sudah ketemu, saya kira Anda sudah bisa menyelesaikan yang kemarin. Nah, ini kan yang kemarin sampai di situ. Nah, sebelum kita ke standar deviasi, coba sebenarnya sih saya pinginnya Anda yang menyelesaikan biar nanti kita langsung ke standar deviasi ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita lihat kembali yang kemarin. Jadi mana? Ini ya. Ini jadi yang program kita yang kemarin. Nah, ini jadi kata kuncinya kalau Anda langsung run di sini, ini misalnya kan sudah tiba-tiba nyebut X, tapi kita tidak nge-run dari awal, maka dia akan error ya. Nah ini caranya, solusinya tinggal di run all dari atas, pakai cell ini, run all ya. Kita tunggu sebentar, biar ini yang kemarin kan kita sampai di sini, harapan saya Anda melanjutkan untuk trim dan weighted-nya ya. Ini berarti dengan cara yang sama harusnya. Ini kita akan, ini yang min di sini. Minnya kita di sini. Kalau Anda ingin naruh di atas rata-rata ini ada gambar. Tadi kalau misalnya lupa teorinya seperti apa ya, min. Nah ini Anda bisa taruh di sini misalnya. Di sini di insert above. Ini di sini ya. Nah di sini arahkan jangan di code. Ini terserah pokoknya selain di code misalnya di markdown ya. Tapi sebelumnya harus Anda siapkan ininya ya. Siapkan gambar rata-ratanya. Siapkan gambar rata-rata itu kan bisa Anda ambil dari bukunya loh. Ini kemarin kan kayaknya sudah pernah kita ini tapi belum kita demokan. Ini yang min. Jadi yang mana tadi min rumusnya Anda bisa crop gitu ya. Kayaknya kemarin sudah pernah kita crop ya, yang ini ya. Tapi Anda tentunya harus jalankan snap-nya dulu. Snap-snapnya. Ya, Anda jalankan snap-nya. Kemudian di coding-nya tadi. Di bukunya tadi konsepnya ini Anda kan mau ngambil teori ini. Mungkin dengan sedikit penjelasannya. Nah, ini juga boleh ya. Ini Anda ambil, nanti disimpan menjadi gambar. Jadi di Python Jupyter Notebook ini kelebihannya itu Anda bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan video, dan lain-lain ya. Jadi ini Anda bisa simpan, jangan lupa ditaruh di folder Anda bekerja. Nah ini makanya kalau di kuliah kita yang pertama Anda harus setting folder kerjanya, ditetapkan saja, supaya nanti Anda tidak ini ya, supaya tidak nyari-nyari posisinya di mana. Startcom,
Saya taruhnya di praktikal. Sebentar, ini ada temennya yang gabung. Nah, di sini harusnya ya. Nah, ini kita kasih nama min JPG ya. Misalnya ini sudah ada, kita replace saja. Ini sebentar, ada temennya yang gabung tadi mana? Ini ya. Ya, kita ke codingnya lagi. Nah, ini tadi di sini posisikan di mark ya. Ini di markdown, bukan di code. Kalau di code ini untuk ngoding. Nah, ini ada pakai kurung yang ini ya. Ini sama kurung yang gini. Nah, saya kadang lupa di yang sini dikasih tanda seru. Nanti kalau salah nanti nggak masalah ya. Tadi namanya min.jpg ya. Jadi kalau salah kelihatan. Di sini keterangannya saja, rata-rata. Shift Enter. Oh, ini salah berarti, mungkin kebalik ya. Ini jadi kalau salah, ini posisinya tetap di markdown. Berarti apa kebalik ya? Ini kita, kalau kebalik dia tidak. Sebentar, saya agak lupa. Ini bisa, kalau lupa cara pemakaiannya, kita bisa lihat di yang sebelumnya ya. Sebentar. Ini temennya lagi ada yang terlambat. Oh, mana tadi? Saya ingat saya tadi ada yang. Ini kita bisa lihat dulu sebentar yang sebelumnya ya. Ada di contoh yang sebelumnya pakai tanda seru apa ini? Wah, ini agak lambat juga. Ini Anda coba di tempat Anda. Saya lupa, mungkin kalau tanda seru, kotak, nama gambarnya. Jadi bisa dibuat nyisipkan konsepnya. Jadi ada gambar persamaannya, kemudian nanti juga bisa Anda lengkapi kalau ada video tutorialnya, begitu ya. Ini cuman di laptop saya masih muter-muter. Ini laptopnya agak lambat ya. Ya Anda, nggak apa-apa sambil nunggu ini, mungkin di Anda sudah ada yang ketemu pakai mungkin di perkuliahan sebelumnya yang angkatan lama ya. Jadi angkatan kakak kelas Anda itu di video saya juga sudah ada kalau Anda mau lihat. Cuman kadang kita kalau kena pikiran yang lain terus jadi lupa ya. Jadi ada kegiatan lain, pikiran kita jadi lupa ini. Sebentar ini nunggu sambil proses masih. Nah ya. Nah ini kan kita naruh gambar di sini. Ini asalnya dari mana? Ini kita drag 2 kali nanti kelihatan. Oh di luar. Ini tadi saya salah naruhnya ya. Jadi posisinya harus di luar, baru yang kurungnya di sini. Ya, ini sambil diingat-ingat. Jadi kita bikin di sini. Tanda serunya di luar. Kemudian kotak ini hanya keterangan saja. Nah, yang penting adalah di kurungnya sini. Jadi namanya apa? min.jpg gitu. Nah, yang ini diisi di keterangan saja. Ini rata-rata misalnya. Nah, seperti ini harusnya ya. Ini baru diposisikan di markdown, sudah benar. Tinggal di run ya. Nah, ini ya. Jadi tadi cara naruh, nyisipkan apa ini, misalnya rumus, gambar ya. Ini kan supaya Anda nggak lupa. Jadi waktu Anda belajar tentang tadi, tipe data ini, di atasnya dikasih judulnya min atau rata-rata, kemudian pas persamaan rata-rata seperti apa, Anda bisa sisipkan gambar. Jadi tadi kalau kita lupa bisa dilihat di sini, tanda serunya di luar ternyata ya. Kemudian kotak ini hanya untuk keterangan, ini boleh nggak diisi, boleh diisi, tapi tetap harus ada. Nah, tapi yang penting adalah waktu bikin gambarnya ini. Ini harus sudah tersedia, baru dijalankan. Nah, ini ya, ini kalau Anda lupa kan enak, tinggal ditaruh seperti itu. Nah, ini kita sudah selesaikan yang rata-rata. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung boleh, atau mau memberi, menambah ini apa, ngoreksi dan sebagainya, boleh langsung ya. Oke, ini sudah kita selesaikan sampai di sini. Nah, ini kan sebenarnya masih ada PR trim min. Mungkin ada yang mau menyelesaikan trim min. Ini kita bisa insert below.
Ini untuk trim min. Nah, ini code-nya ini bisa Anda pindah ke heading juga boleh. Nah, ini Anda oke dulu, baru ini diambil yang trim min-nya ya. Penulisan trim min seperti apa. Nah, ini. Anda run. Nah, ini yang selanjutnya kita akan coba kerjakan yang trim min atau rata-rata yang terpotong, nilai ekstrimnya nggak diikutkan ya. Nah, ini gambar trim min-nya kan Anda bisa ambil lagi dari teorinya di buku. Nah, ini belajarnya gini aja sebenarnya. Ini adalah variation min yang lain disebut trim min, di mana ini untuk apa mengedrop beberapa nambah setelah diurutkan ya dari bawah ke atas, dari kecil yang ke besar. Kemudian nilai-nilai ekstrimnya di sini dikasih nama P ini untuk nilai ekstrimnya dari yang kecil yang besar itu diabaikan. Maka rumusnya seperti ini. Nah, sehingga rumusnya kan berubah ya. Ini boleh dikasih penjelasannya biar Anda nggak lupa, karena bahasa Inggrisnya bukunya Russell ini juga mudah ya. Nah, ini untuk trim, ini sudah ada belum? Oh, ini sudah ada trim JPG misalnya ya. Namanya trim JPG, nanti caranya sama seperti tadi. Ini ya. Di sini gimana? Ini posisinya jangan code, tapi di markdown. Seperti tadi untuk menyisipkan gambar, tanda seru, kotak-kotak, burung-burung ya. Nah, ini yang penting di sini ya, trim.jpg. Nah, misalnya gini aja juga jalan. Ya, ini ya. Ini trim min-nya. Nah, ini berarti coba kalau diperhatikan dari rumusnya, hampir sama dengan apa? Dengan rata-rata ya, tapi dipotong nilai atas bawahnya, ya nilai ekstrimnya setelah diurutkan dari bawah ke atas ya. Nah, cara ngurut di data gimana? Ini saya juga kadang agak lupa. Ini kita mau yang di mana X ya tadi ya, kita X-nya misalnya yang mau kita cari X bar tapi trim, kita coba X-nya kita panggil lagi, simple shift enter, ini data X-nya bentuknya adalah list bukan tuple ya. Kemarin bedanya tuple sama list di bentuk kurungnya ya. Jadi ada tuple, ada list, ada set ya. Set itu yang berbentuk himpunan. Ya, itu sudah di awal ini ya. Ini kan kita sudah ada bentuk tuple, nah ini bentuk tuple, ini list, set, ini yang bentuk set ya kan. Sudah ada di pelajaran sebelumnya. Nah, kita fokus yang list saja, data list berupa X ini, 3512 ini kita ulang-ulang terus. Nah, ini kalau kita urut kan berarti harusnya 1235. Nah, saya lupa mungkin cukup pakai perintah sort barangkali ya. Sort X, kita shift enter. Kalau gini berarti salah ya. Nah, dia punyanya siapa? Sort tidak bisa, mungkin punyanya Nampi ya. Nah, kalau Anda lupa, ini saya juga kadang kalau banyak pikiran yang lain, kita belum ini lupa juga. Caranya cari di Google how to sort data in Python ya. Apa biasanya kalau tidak bisa secara built-in begitu, dia bisa bawa punyanya Nampi misalnya ya. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Pakai sorted, Pak. Sorted. Iya. Jadi pakai gini. Okay. Kita coba saja. Iya. Jadi ini built-in function punyanya Python. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lupa, nanti ada temannya yang ingatkan. Ini artinya memang harus sering dipraktekkan. Nggak masalah ya. Ini temannya sudah memberi contoh yang lain. Nah, berarti kita harapannya begini urutannya. Jadi tidak yang atas. Nah, setelah seperti ini ada nilai ekstrimnya enggak? Nah, ekstrimnya bisa jadi yang mana? Ini kan datanya terlalu sedikit. Tapi ya nggak apa nih buat contoh ya. Ini rumusnya ini. Nah, ini ada yang dicoba dulu. Berarti ini kan mirip dengan persamaan min ya di sini ya. Nah, persamaan min ini. Cuma bedanya di sini ada P min 1 ya, yang awalnya. P plus 1 sampai N min P. Nah, P-nya ini adalah nilai ekstrimnya, yang smallest and largest. Jadi yang smallest-nya adalah 1,
Ini ya, lagersnya adalah 5. Nah, ini berarti nanti 1 dan 5-nya hilang ya. Tinggal 2, 3. Ini data Anda terlalu sedikit. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti untuk membuktikan memang harus dari yang simple. Nanti yang smallest-nya 1, largest-nya 5 ini akan hilang, tinggal 2, 3 lah. Yang 2, 3 ini nanti dijumlah terus dibagi dengan N. N-nya tadi itu kalau jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya nanti 4 dikurangi 2 kali P. Nah, P-nya ini P yang mana? With P smallest and largest value. Ya, nanti kita coba saja ya. Atau ada yang sudah bisa dulu mungkin? Dari contoh ini bisa ngambil yang ini ya. Fungsi rata-rata ini bisa di-copy dulu. Nah, ini tadi di-sorted, ini teman Anda sudah menginfokan. Ini sudah bisa diurutkan. Ini fungsi rata-rata, kita ganti fungsi rata-rata terpotong ya. Dengan menghilangkan nilai ekstrimnya. Nah, ini kita berarti ganti apa ya? Di biasa sih namanya trim min juga boleh. Rata-rata terpotong. Kalau Anda sudah terlanjur bahasa Indonesia, ini juga boleh ya. Trim min. Trim min. Seperti ini, mungkin sambil Anda coba lagi atau lakukan dulu caranya ini, kira-kira gimana? Jadi kita sudah dapatkan nilai small and largest-nya. Coba kita urut lagi di sini. Variation mean adalah yang lain adalah trim mean which you calculate by dropping fixed number of sorted values di mana xn and then average of remaining values, dan Anda bikin rata-rata dari sisa yang tersisa setelah dipotong nilai ekstrim bawah dan atasnya ya. Jadi setting ini untuk the sorted value misalnya dikasih contoh ada X1, X2 sampai Xn, di mana X1-nya ini adalah the smallest value-nya dan Xn-nya adalah the largest ya. The formula to compute the trim mean with P smallest and largest values omitted dengan nilai P-nya ini adalah nilai yang smallest dan largest-nya itu diabaikan, maka rumusnya menjadi seperti ini. Ya, berarti gimana ini? Dicoba dulu, jadi P-nya tinggal di rumusnya kan ada P plus 1 sampai N min P. Dari X yang dijumlahkan terus-menerus dibagi N min 2P. Ya, Anda coba dulu, ada yang sudah bisa? Atau ingin cepatnya? Ingin cepatnya ini, ya sebenarnya tinggal dilihat contoh yang tahun lalu sih sebenarnya. Atau kalau kita mau nyoba gimana nyari trim-nya dulu ya, trim value-nya dulu, nilai yang terpotong. The smallest and largest-nya ini. P-nya harus ditentukan dulu. P-nya gimana caranya? Smallest di Python gimana? Mencari the smallest. Kalau di MATLAB cukup pakai min ya. Ini saya kadang lupa antara MATLAB dan Python ya. Ini sorry ada gangguan lewat. Ini coba cari cek the smallest value ya. Jadi Anda belajarnya ini ya. Value in Python. Check the smallest value in Python, apa? Pakai min and max ya. Tinggal pakai min and max ya. Nah, ini ada, jadi Anda kalau lupa tinggal gini saja belajarnya. Enak, kita sekarang zaman internet ya. Berbeda dengan zaman saya kuliah dulu. Nah, ini jadi Anda kan punya X tadi, data X. Dari X kita bisa di sini dulu. Taruh di atasnya, kalau atasnya function. Di bawahnya X ya. Kita kalau mau bikin P adalah the smallest-nya.
Nah, tapi bedanya P dengan itu gimana ya? Ini kok P-nya cuma 1 ya. Nggak ada P yang untuk min dan P untuk max. Mungkin yang dimaksud P yang di bawah ini adalah P min, P yang di atas adalah P max. Kita boleh ditentuin salah satunya ya. Ya, ini kita coba saja. Soalnya di sini nggak ditentukan P itu yang smallest atau sama-sama P. Berarti, coba saja. Kalau kita punya ini, berarti misalnya P untuk yang min, kita perintahnya cukup apa tadi? Min dari X ya. Gini ya. Benar nggak? Oh iya, tapi ini belum ditampilin lagi. Ya, ya benar ya. Nah, berarti apa? Cukup perintah pakai ini, P min ketemu min dari X. Ya, kan benar kan? Dari 1, 2, 3, 4, maka nilai terkecilnya adalah 1. Demikian juga kalau ingin P max ya. Kalau ingin kita P max berarti apa? Dari perintah max saja tadi ya. Max dari X. Kita kalau mau ngeprint P max 5 ya. Nah, jadi kita ada P min, ada P max. Jadi, nah di sini tidak disebut. Ini mau yang P min atau kita ambil salah satu saja ya. Jadi kita mau ngambil ekstrim yang P min atau P max sebenarnya. Karena di sini di rumusnya nggak disebutin. Hanya diberi opsi bahwa trim value with min P smallest and largest. Jadi Anda boleh P ini yang P smallest, boleh yang the largest. Artinya yang nilai-nilai ekstrim dari data setelah diurut, itu yang bawah dan paling atas. Atau sebenarnya karena datanya itu kalau diurut pasti yang pertama ini yang paling kecil, yang atas itu pasti paling besar. Jadi kalau dipotong yang bawah dan di atas, itu pasti akan dapat sisanya ya. Tapi itu kalau datanya cuma sedikit begini kelihatan. Kalau ternyata, oh ya sama ya, meskipun datanya diurut banyak pun, tetap yang pertama dan terakhir adalah yang paling kecil dan terbesar ya. Jadi yang pertama dan terakhir diabaikan, gimana caranya? Ada yang bisa ini, ada ide? Jadi pilih data yang pertama dan data yang terakhir. Bahasa lainnya ya. Jadi istilah P smallest and largest ini adalah nilai pertama dan nilai terakhir. Kira-kira dengan rumus ini seperti apa? Nah, sehingga P-nya di sini sebenarnya ada 2, yaitu P yang pertama itu P min, yang terakhir adalah P max. Ada usul? Kembali ke rumusnya, jadi yang dianggap P itu adalah smallest and largest value ya. Jadi nilai yang pertama dan terakhir bahasa lainnya kan. Karena kalau diurut pasti yang pertama itu yang paling kecil, yang terakhir paling besar. Nanti tinggal sisanya ini yang kita rata-ratakan. P min 1 dan P plus 1. Nah ini benar kan? Jadi kalau yang pertama adalah P plus 1. Jadi bukan dari 0 tapi dari 1. Dan demikian yang terakhir itu bukan N min 1 tapi N min P ya. Nah, P-nya yang ditentuin dulu. Gimana kira-kira ini? Ada Pak, untuk izin masuk ya, Pak. Silakan. Untuk pembaginya itu kan N-2P. Berarti kita harus mengalihkan, berarti kan 5 tambah 1 dikali 2 seperti itu. Atau 5 dikali 1 dikali 2 Pak. Nah, ya ini problemnya nanti di yang terakhir ini ya. Kalau yang di awal nggak masalah ya. Kalau P plus 1 karena memang yang pertama pasti adalah yang apa? Yang paling kecil ya. Terus kalau N-1 nilai yang paling akhir, ya ini dikurangi P. Nah, P-nya di sini. Nah, ini kayak supaya nggak bingung mungkin ditentuin salah satu barangkali ya. Jadi kalau di sini N-2P ini P yang mana? Karena kalau P yang pertama kan nilainya 1 ini.
Tapi kalau P yang terakhir 5 nanti beda ya. Ya, seperti itu. Ini nanti P-nya ini berarti gimana menurut Anda? Kalau Anda bagi 2 di rata-rata, kan berarti Anda ngambil rata-ratanya tadi ya. Tapi di sini tidak disebutkan P bar. Ini kita pahami dari sini, X1 ditambahkan terus, smallest value-nya Xn, X1 and the smallest value Xn. The formula is compute the trim with P. Formula compute the trim mean with P smallest and largest value. Omitted is, wah ini masih kayaknya kurang lengkap ya infonya ya. Ini coba Anda lihat di sini ada nggak penjelasannya? Trim mean eliminate the influence of extreme value. International diving the top button score from 5 digits a drop. International diving the top and bottom ya, bottom score. Nilai yang paling tinggi dan paling rendah ini juga di drop, and the final score average the 3 remaining digits. Ya ini sama, jadi dari sisanya saja. Jadi sebenarnya P ini lebih tepatnya adalah setelah nilai pertama dan nilai terakhir yang cuman rumusnya kalau diterapkan nanti nggak cocok. Jadi ini ada temennya yang ini gabung. Ya kan? Ini coba ini problem ini kemarin kita coba selesaikan. Ini belum yang ini ya. Jadi sebenarnya di rata-rata tinggal sisanya saja. Jadi kalau ini idealnya nanti, kalau yang contoh kita, idealnya dari contoh kita, ini harusnya ya, kalau dari angka ini maksudnya gini, dari angka ini, 1, 2, 3, 4, maka 1 kita potong, 5 kita potong, kan sisanya tinggal 2, 3. Nah dari 2, 3 ini tinggal di rata-rata sekarang. Kan tinggal 2 ditambah 3 berapa? 5 ya. 5 dibagi tinggal 2 sisanya kan. 5 dibagi 2 harusnya 2,5. Nah, gimana caranya Anda supaya dari data ini menjadi tinggal 2 ditambah 3 dibagi 2. Ya, gimana caranya? Itu saja sebenarnya. Jadi ini rumusnya memang kalau ngelihat rumus ini, tapi maksudnya ini adalah 2P ini adalah P yang awal dan P yang akhir. Gitu loh. P yang awal dan P akhir. Ya mungkin kalau yang Anda usulkan tadi ditambah terus dibagi 2 sama hasilnya nggak apa-apa. Kita coba manual dulu ya. Kita coba manual dulu. Nah, ini setelah kita dapatkan nilai P min dan P max-nya, berarti dari sisa X ini, X sisa gitu saja ya. X sisa adalah tinggal berapa? Kalau 1 dan 2-nya hilang, jadi 1 dan 5 yang hilang ya. X sisa berarti nanti kita manual dulu. Jadi yang ekstrim atas dihapus, ekstrim bawah dihapus. Jadi X sisanya tinggal begini. Nah, ini jangan lupa selalu dituliskan lagi. Nah, ini sisanya. Berarti yang nanti disebut average dari X sisa adalah apa? Ya ini masukin apa? Masukin function Anda yang pertama ini. Anda kan sudah punya rata-rata. Ini ya. Nah, ini Anda rumusnya ini bisa dipakai lagi di sini. Jadi rata-rata dari X sisa sama dengan 2,5. Ini harusnya ya. Berarti gampang harusnya ya. Jadi Anda potong dulu yang atas dan yang bawah, baru dimasukkan fungsi rata-rata. Kalau ini fungsi di dalam fungsi, boleh Pak? Boleh. Ya itu ya, jadi Anda bikin fungsi lagi, fungsi trim. Ini kan tadi Anda mau bikin fungsi trim. Ini bisa begini, bisa tidak. Bisa dipotongkan dulu dari sini. Kalau mau lebih simpel, Anda kan sudah punya fungsi yang sebelumnya rata-rata,
Anda seperti ini dulu, Anda trim bawah, trim atas, kemudian jadilah X sisa. Setelah dapat X sisa, dimasukkan ke dalam rata-rata. Ketemulah ini yang dimaksud ya. Jadi rumus ini itu adalah untuk menunjukkan bahwa P ini the smallest and largest, cuman memang agak susah kalau membuat persamaan ya. Tapi kita harus sudah tahu maksudnya bahwa P yang pertama ini kan harus ditambah 1 jadi geser. Nah, P yang di atas itu dari data terakhir dikurangi 1 karena dihilangkan. Nah, terus waktu dibagi, ini yang maksudnya P yang ini adalah ya untuk menunjukkan P yang itu sudah tidak kita pakai lagi. Maksudnya dua data P yang pertama dan P yang terakhir tidak dipakai. Ya. Untuk menunjukkan itu, bahasanya seperti itu. Jadi ini ketika kita sudah dapat nilai yang paling kecil, P yang paling kecil, dan paling besar, ini, maka sisanya ini. Nah, sisanya tinggal ini baru dimasukkan rata-rata. Sudah ketemu. Nah, sekarang bagaimana bikin programnya untuk mencari nilai P-min dan P-max-nya? Bisa nggak kira-kira Anda? Tentukan P-min dan P-max. Sebenarnya ini ada gimana Pak supaya otomatis kan P-min dan P-max-nya sudah ketemu, dimasukin rumus ini. Tadi kan kita sudah punya X. Sebenarnya ada nggak X di... Sebenarnya ini sudah masuk himpunan ya. Jadi himpunan dikurangi himpunan yang lain kan dapat sisanya. Bisa nggak? Maksudnya ini kan P-min-nya sudah pasti ketemu, P-max-nya sudah ketemu. Untuk mencari X sisanya ini, tetapi supaya otomatis, gimana caranya? Supaya nggak manual begini. Ada yang punya usul? Ini kan saya tadi nyarinya manual ya. Ini maksud saya kalau Anda bisa bikin codingnya boleh diusulkan. Tapi secara pengertian begini rumusnya ya. Boleh nggak dibuat, saya menggunakan set ya sebenarnya ini ya. Kan pengurangan himpunan ya. Tapi kalau misalnya Anda langsung gitu mau nggak X dikurangi P-min, dikurangi P-max, apakah bisa? Misalnya hasilnya kita sebut X X sisa ya. Nah, apakah X sisa ini boleh dibuat begini? Nggak mau ya, karena dia bukan himpunan list dan integer. Jadi yang X ini bentuknya list, yang P-min ini adalah integer. Jadi supaya jadi integer juga, jadi list juga gimana? Supaya menjadi list juga, P-min adalah, ada usul? Ini ya, jadi ada above. Boleh nggak? Ini kan bentuknya P-min ini kalau dia tidak ada kurungnya, tidak begini bentuknya dianggap integer atau mungkin kalau dia bilangannya real adalah float ya. Kebetulan dia real integer bulat ya. 1, 2, 3 bulat nggak ada koma-koma, tetapi tidak ada kurungnya. Nah setelah kita dapat ini berbentuk integer, supaya menjadi list lagi, boleh nggak? Kita coba saja. Jadi tadi kan P-min-nya misalnya ya, kan bentuknya list. Kalau saya buat menjadi kurung tapi P-min, boleh nggak? Oh, tidak error ini. Ini tidak error, berarti P-min yang baru. Sekarang bentuknya apa? Nah, oh tapi ada ininya ya. Beda ini. Ini nanti jadi masalah lagi. Jadi P-min tadi kan memang integer, tapi sudah kita bentuk list begini, di sini jadi beda nih. Ada, boleh usul lain, yang lain boleh. Jadi intinya Anda coba motong ini tadi kalau secara manual kan begini. Jadi dicari yang minimal 1, dicari yang maksimal 5. Nah, sisanya dari yang minimal dan minimal adalah 2, 3. Nah, nanti setelah dapat sisanya,
baru dimasukkan rumus rata-rata. Ini kalau yang manual tadi ya. Nah, ini tapi kalau kita pakai seperti ini, akhirnya dianggap berbeda. Satunya list, satu integer. Tapi masalahnya kalau ini jadiin list model begini, ini jadinya bentuknya begini, nanti bisa masalah ini biasanya. Karena harusnya cukup kotak seperti ini ya. Ayo di tempat Anda juga sambil dicoba supaya Anda tidak ini. Boleh diusulkan, mungkin ada cara lainnya. Pak mohon izin, saya mau share gitu. Nanti Anda boleh share ya. Pak izin bertanya, Ya. kalau misalnya bertanya. kita kan pakai listnya array-nya pakai array X kan ya. Kalau kita hanya sekedar menghilangkan nilai terbesar dan terkecil dari Kecil. array X, seharusnya kita tanpa menggunakan sorted pun langsung menghilangkan nilai minimal dan maksimalnya, bisa kan ya? Boleh, boleh. Ya, Ya, siap. misalnya ini nggak diurut pun minimal dan maksimalnya juga ketemu. Ya tetap pakai Pmin dan Pmax kan? Ya, Ya. Nanti bentar tinggal saya coba. sisanya di rata-rata gitu ya. Siapa? Boleh sih, boleh. Cuman nanti supaya logikanya urut, sistematis sesuai saran dari sini, dia harus disorted di sini ya. Karena kalau disorted itu sudah pasti yang paling awal adalah yang paling kecil, yang paling akhir yang paling besar. Nah ini direkomendasikan untuk diurut ya. Nanti setelah diurut, baru gampang. Nanti dari nilai yang pertama kita tidak hitung, yang terakhir juga tidak hitung rumusnya ini. Cuma ada di masalah waktu dibaginya ini. Ini maksudnya ya waktu dibagi P-nya ini ya P yang sudah kita hilangkan tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada usul. Ini sambil Anda coba cari idenya, kita kalau agak lupa, ini coba cek yang catatan kita yang sebelumnya ya. Dulu saya ingat saya sudah. Oh ini ya. Ini misalnya P dipotong di angka 1, dulu yang dulu. Ini kita dulu sudah pernah buatkan ya. Seperti ini ya. Kurangi 2P. Tapi ini menganggap apa? Ini menganggap bahwa P-nya itu apa? Itu data yang di satu angka ya, dipotong di satu angka di pertama dan terakhir. Harus sudah diurut, ini problemnya, ini sudah pernah kita bikinkan ini dulu. I in rank dari IP plus 1, ya, I plus apa? P. Kemudian apa? Ini datanya min P. Jadi P-nya ini kita potong satu angka ya. Ini juga benar ya. Kemudian nanti itu dijumlahkan dari data-datanya. Datanya kan terus ditambahkan, baru dibagi len data dikurangi 2P. Ini ya, ini catatan ini yang tadi kita coba P-nya sama dengan 1 dipotong di satu angka ya. Ini kalau Anda, ini kita coba, ini yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Kita tidak usah bikin yang ini kita bisa delete pakai delete cell. Kita bisa pakai delete cell. Ini prinsipnya seperti itu yang manual ini ya. Ini tadi karena bermasalah kita delete saja. Nah, ini kita buat permisalan di sini. Nah, ini supaya tidak diproses, Anda boleh pakai komennya itu persen kalau tidak salah. Nah, ini ya. Komennya dalam bentuk persen ya. Oh, pagar. Ini kadang berbeda antara MATLAB dan Python. Nah, di sini pakai pagar ya. Jadi misal P-nya itu adalah 1, kita potong 1, yaitu data di awal dan di akhir kan? Kan sudah benar juga ini. Jadi misal P-nya adalah 1, ini untuk memotong nilai di awal dan di akhir. Nah, ini ya. Jadi P-nya adalah 1 untuk memotong nilai di awal dan di akhir. Ini kita insert below.
Ini yang rumus ini nggak usah dulu. Ini ya, ini kita pakai baceman tahun lalu. Ya ini kita dulu sudah pernah buat, ini cuman kalau pikiran kita lagi banyak, pusing juga, nggak fokus ya. Nah ini sudah saya kasih keterangan dulu, datanya harus sudah urut. Nah sekarang kita bikin function namanya trimmin misalnya, atau kalau ini tadi sudah ada rata-rata, mau rata-rata terpotong juga boleh ya, kan nama function bebas. Biarin aja ya, nggak masalah, trimmin juga boleh. Nah, sekarang kita kan berarti input argumennya tidak hanya satu, tapi dua, yaitu pertama data, atau data tadi kita X ya, datanya adalah X, jadi ini kita insert above, biar nggak perlu merubah. Jadi kita kasih nama data ya, datanya itu adalah X, ya. Nah ini kan, jadi kita punya data, ini sekarang X-nya ini kita kasih nama variabel lain data biar nggak perlu ngerubah di rumus ini ya, di function. Nah sekarang maka yang disebut trimmin itu dengan dua input argumen sekarang, bukan hanya data seperti rata-rata tadi ya, ini tapi juga ada nilai yang harus dipotongkan yaitu P. Ini sebagai nilai ekstrimnya. Nah, kemudian di initial value dimulai datanya dari I yang pertama. Nah, tapi pertamanya di coding adalah 0 ya, maka I adalah 0. Nah, itu hitung pembilangnya dulu, kita bikin initial value, nilai awal juga 0. Karena nanti ini akan kita jumlah-jumlah terus yang di awal ya, di atas pembilangnya. Nah, cara lain selain while adalah menggunakan for ini ya. Jadi kita akan waktu rata-rata menggunakan while. Nah ini kalau while seperti ini bentuknya. Nah sekarang kita biar punya looping yang lain, kita coba menggunakan for. Ya ini sekarang kita pakai for. Nah di Python sebenarnya untuk membuat for ya hampir sama dengan while tadi. Cuma di sini lebih disebutkan dari mana ke mana ya. For misalnya dari I in ring, jadi cukup dari di in ring itu ring yang disebutkan dari berapa sampai berapa. Nah, ringnya itu kan tadi rumusnya ini ya. Ini yang kita lihat adalah yang pembilang yang atas ini, sigmanya kan dari P plus 1 sampai N min P. Nah, berarti ringnya dari P plus 1 sampai N min P ya. Nah, N min P itu kan data terakhirnya. Nah, ini. Jadi rumusnya dari ini data pertamanya plus 1 ya, I plus P ya jadinya ya. Ini data yang pertama I, yang 0 ini plus P. P-nya adalah yang tadi sudah kita urut dari yang pertama sampai akhir. P-nya adalah kita tentukan 1, dipotong 1 data ya. Kemudian untuk mendapatkan N min P di rumusnya adalah len data. Len data ini kan data terakhir ya. Data yang terakhir adalah len dari data atau jumlah data ya. Kan pasti misalnya ini 4, itu data keempat adalah ya, yang terakhir kan, data yang keempat. Itu caranya dari jumlah datanya itu sudah pasti adalah data yang terakhir. Nah ini kita kurangi P ya kan, rumusnya kan gitu. Rumusnya adalah N min P. Nah ini N min P. Oke sampai di sini jelas ya. Jadi rumusnya adalah menggunakan for in ring untuk I plus P sampai dengan len data min P. Ini untuk mewakili N min P. Nah, sebenarnya kita hitung pembilangnya. Ini tadi kan hitung pembilang sudah kita awali ini. Berarti yang pertama hitung bilangnya adalah ini yang pertama masih 0. Kemudian dijumlahkan dengan data. Datanya kita jumlahkan terus. Nah, tapi kan datanya ini berjalan sesuai ring ini. Nah, gitu. Ya, ketemu ya solusinya ya. Jadi ketemu solusi kita yang di sini tadi supaya ketemu sisa ini adalah dengan cara menghitung tetap di jumlah, tapi yang di ring adalah antara data kedua dan ketiga saja. Nah, kalau ada 4 data ini ya, ini sudah ketemu solusinya di sini yang tadi, jadi nggak perlu manual. Nah sekarang ini kalau sudah kita selesaikan yang pembilang, maka kita akan bagi dia dengan penyebutnya ya. Penyebutnya kita sebut dengan variabel lain, hasil trimmin sama dengan yang kita hitung sebelumnya.
hitung pembilang dibagi apa? Ya ini kan datanya ln n ini dikurangi 2 kali P. Nah, sudah cocok rumusnya. Ini kan, ini n ini adalah len data, banyaknya data, dikurangi 2P ya. Sudah selesai rumusnya, berarti ini sudah sesuai dengan rumusnya yang kita lakukan sebelumnya ini. Nah, kemudian kita bikin dia increment, naik satu di increment di Python ini sudah pernah kita tunjukkan sebelumnya, bisa dengan plus sama dengan ya. Ini artinya I plus 1 ya, ditambah 1 terus. Nah, kemudian ini selesai sampai ring ini dijalankan, baru nanti hasilnya ditampung di mana? Hasil trim ini ya. Ini setelah sudah nanti keluar hasil triminnya ini ya. Ya, kita sudah tentukan sekarang datanya adalah ini, kemudian P-nya ini ya. P-nya adalah 1. Shift enter ya. P-nya adalah 1 ini ya. Sudah, masukkan ke rumus ini, kita run dulu rumusnya. Fungsinya. Nah, ini fungsinya tidak error. Nah, sekarang kita bisa cek di sini. Berapakah trimin dari data P tadi ya? Ya sudah, tinggal begini saja ya. Kan datanya sudah ada ini. Kemudian P-nya adalah 1. Kita run ini. Nanti ini misalnya kita hasilnya adalah triminnya berapa. Trimin dari data, P, oh, dia masih berupa function. Kita datanya kan sudah ada ya, P-nya juga sudah ada. Nah, ini hasilnya adalah 3 ya. Jadi kita khusus yang bentuknya function tidak perlu Anda ketik lagi, karena dia harus ada input argumennya. Input argumennya adalah ini dimasukin, sudah langsung Anda enter saja, atau shift enter, keluarnya. Lalu hasilnya kok 3, tidak 2,5. Ini ya, tidak 2,5 ini ya. Ini berarti memang berbeda dengan ini. Ini yang dipakai adalah yang ini ya. Data yang pertama saja. Dengan P1 ya. Jadi ngambil P1 bukan ini ya. Jadi dikurangi 1. Jadi P-nya nanti tapi bisa Anda ganti-ganti. Kalau P-nya dia 1, begini hasilnya, tapi kalau P-nya ada yang paling atas, yang 5 nanti beda lagi ya. Gitu ya. Jadi konsepnya ada sedikit berubah dengan yang ini ya. Kalau yang ini motong yang atas dan yang itu, tapi kalau ini ngambil 1 angka ya. Ini. Atau ini supaya sama hasilnya nggak usah begini ya. Ini yang penting kan Anda sudah bisa memotong yang atas dan di bawah dan sudah dijumlahkan. Ini masalahnya kalau begini nanti hasilnya 3 ini ya. Ada usul lain supaya hasilnya 2,5. Ini kan kita sudah menemukan yang di sini dari yang pertama, kemudian yang atas min 1, baru dimasukkan ke rata-rata ya. Gimana? Ada usul nggak? Karena kalau seperti ini berarti dipotong 1, tapi P-nya adalah berarti dianggap 1 ya. Hitung pembilang, dibagi jumlah datanya, dikurangi 2 min P, ketemunya 3. Lalu kita inginnya 2,5. Kalau yang tersisa ini. Jadi kalau misalnya Anda ambil yang atas saja, ketemu berapa ya? Ini caranya insert below lagi. Ini jangan nggak usah dibuang ya. Ini saya buat yang lain, tapi yang ini kita tutup dulu. Kita tampilkan hasil trimnya, nggak usah di ini dulu, tapi langsung Anda dibagi line data yang tersisa ya. Itu adalah ini, tapi bukan di sini tempatnya ya, harus di luar ini supaya dia nggak kena ini rule-nya ini.
Ini ya. Jadi Anda hitung pembilangnya dulu, baru hasil trim menjadi apa? Rata-ratanya kan ya. Jadi rumusnya rata-rata seperti apa fungsinya? Ini ya, rata di bawah gitu ya. Ini ya. Rata-rata dari hitung pembilang. Ini kan Anda kasih nama hitung pembilang. Coba di-run dulu yang ini. Ya, sudah. Kemudian Anda run lagi yang ini. Oh, ini ada yang salah di mana? Hasil trimin data P. Ini anunya apa ini? Rata-rata. Oh, ya ini jadi ada dua. Hitung pembilangnya diselesaikan dulu ya. Return hasil trim. Di mana kira-kira salahnya? Returnnya di sini. Jadi ditutup dulu. Hasilnya enggak mau ya. Trimin is not defined. Ada yang nyoba dulu? Jadi yang ini tadi kalau kita pakai rumus ini hasilnya berbeda ya. Insert trim, kita run. Insert below. Tadi ketemunya ini kan. 3 hasilnya ya. Jadi kalau pakai rumus yang ini maksudnya. Itu ketemunya hasilnya 3. Tapi kita pinginnya bukan 3. Kalau di sini kan pasti P-nya 1 ya. Memang 3 itu benar tapi dengan asumsi P-nya 1 ya. Jadi data yang pertama. Nah padahal yang dimaksudkan di teori ini, itu P ini bukan P yang pertama saja, bisa yang terakhir. Karena Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Itu tadi kan ada catatan di atas bahwa data itu harus sudah urut. Mungkin yang Bapak codingan kenapa sisa 3, mungkin karena datanya belum urut. Soalnya kan kalau belum urut kan 3512. Nah, sistemnya itu codingan Bapak itu membaca bahwa yang dijumlahkan itu 5 tambah 1 dibagi 2. Seharusnya kan kalau sudah terurut kan 2 tambah 3 dibagi 2 sehingga hasilnya 2,5. Oh, ini coba diurut dulu ya. Iya. Ya, ini kita simpan tetap namanya data, tapi kita sorted tadi ya. Ini. Jadi ini kalau kita buat begini. Nah, ini sudah urut sekarang ya. Ini kan sudah urut. Ini P-nya. Terus kita run lagi. Terus kita jalankan lagi. Oh iya, berarti sudah benar ya. Jadi ini sudah benar karena tadi ada catatan data harus sudah urut. Berarti yang ini tidak perlu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang ini malah sudah tidak perlu. Ini program yang sudah saya buat sebelumnya ini sudah benar. Nah, berarti apa? Ketentuan dari sini itu data harus urut sudah dilakukan dulu. Sedangkan di kita di sini, ini tadi kan belum saya urut ya, 35 sehingga yang diproses yang ini ya. 5 ditambah 1 kan 6 dibagi 2. Iya, betul-betul sekali. Jadi harusnya diurutkan dulu, baru dibagi jumlah datanya. Nah, ini berarti program saya sebelumnya ini sudah benar ya. Nah, seperti itu.
Mungkin ada komen yang lain. Jadi artinya ini pengalaman dari kesalahan, Anda tidak perlu takut. Dengan kesalahan, nanti Anda juga akan semakin belajar ya. Nah ini sudah benar. Jadi memang harus 2,5. Catatan saya sebelumnya ini, data harus diurut. Ya itu kuncinya ya. Benar sekali ini. Jadi ini kalau tidak diurut, efeknya fatal. Jadi kalau nggak diurut kan yang ini yang dijumlahkan. Bukan ini. Ya, oke, terima kasih. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain, kira-kira sama nggak pengalamannya? Maksudnya dengan cara yang sudah saya lakukan ini, Anda juga harus melakukan ya. Yang cara manual seperti ini, yang tersisa ini tinggal dicari rata-ratanya. Nah, kemudian kalau kita mencoba menggunakan function, ini sebenarnya tetap pakai X juga boleh ya. Ini cuma kita bedakan menjadi data biar langsung diproses. Kemudian jangan lupa diurut dulu. Nah, setelah urut baru dimasukkan function ini ya. Nah, seperti itu betul sekali. Jadi memang harus diurut. Nah, setelah urut baru dilakukan pemotongan. Maka hasilnya akan sama ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini sudah lumayan. Jadi Anda sudah bisa ngoding. Yang belum weighted silakan dilanjutkan. Nah, ini berarti untuk trim sudah kita selesaikan hari ini. Nggak masalah, jadi sebenarnya belajarnya mungkin tidak banyak, tapi yang penting Anda terus mencoba supaya Anda juga praktek. Jadi yang untuk weighted mean ya, dan apa? Weighted mean dan apa satunya? Ada lagi loh. Trim mean sudah, weighted mean sudah. Terus apa lagi di konsep praktikal ini? Trim mean, weighted mean. Ada lagi rumusnya nggak? Mungkin ya itu sudah ya. Mungkin nanti sudah tinggal lanjut ke standar deviasi dan lain-lain. Ya, yang weighted mean Anda boleh coba. Atau kalau ada yang sudah selesai yang tadi, di otak-atik boleh di-sharing. Saya sudah, Pak. Ya, yang sudah berarti sudah selesai untuk yang pembahasan kita yang ini ya. Weighted mean dan trim mean. Oke, jadi saya kira pertemuan hari ini kita sampai di situ dulu. Nanti Anda bisa geser ke yang standar deviasi kan di buku teorinya tadi. Selanjutnya adalah Anda siapkan setelah ini adalah ngitung standar deviasi dan lain-lain. Baik, berarti ya sudah lumayan lah. Saya kira Anda sudah bisa melakukan coding dan perhatikan kira-kira kesalahannya di mana. Nah, kita bisa belajar dari kesalahan ya. Saya kira itu saja. Mungkin ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan. Sekiranya misalnya saya merasa tidak nyaman dengan Jupyter Notebook, apakah saya bisa menggunakan IDE lain seperti VS Code? Ya, boleh. Pakai bahasa lain juga boleh ya. Cuma nanti yang saya sampaikan tetap pakai Jupyter ya. Nanti di-compare pakai hasil Anda boleh, nggak masalah. Ada yang mau pakai React Native, wah saya mau coding di handphone, Pak. Boleh juga ya. Jadi nggak harus nanti ngodingnya langsung di sini ya. Pakai Android Studio dan lain-lain ya. Ya kalau pakai MATLAB harus ada catatan ya. MATLAB-nya kan harus legal ya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, Anda boleh juga pakai MATLAB, tapi MATLAB-nya harus legal dan juga lisensi ada ini pertimbangkan. Nanti kalau pas belajar kecerdasan buatan, Anda butuh toolbox yang banyak itu, ada deep learning, install lagi ini, wah itu duit terus itu. Nah, jadi kalau Anda mau pakai code apa tadi? VS Code ya, dan lain-lain boleh aja, nggak masalah ya. Pakai R ya, ada yang pakai R. Nggak masalah, yang penting hasilnya sama. Jadi nanti bisa ditunjukkan, justru mungkin tinggal menyesuaikan sintaknya ya. Ini kan kadang kalau pikiran kita kena yang lain sudah nggak konsen, pikiran kita nggak konsen, mau ngoding juga agak susah. Nah, ini makanya kadang kita dokumentasi yang tahun-tahun lalu harusnya masih ada. Termasuk Anda kalau misalnya kesulitan dengan Python mau ganti bahasa lain juga nggak masalah.
Tapi biasanya kalau di kuliah-kuliah saya, jadi teman-teman mahasiswa yang ngambil kuliah saya itu biasanya saya dengan Python. Nanti kalau mau di hardware, di microcontroller kan pakai Arduino. Nah, Arduino itu untuk nge-tap data sensornya, tapi mau memvisualisasikannya saya juga pakai Jupyter Notebook. Nah, jadi Python dan Arduino bisa dikawinkan ya lewat serial communication-nya. Nah, saya kesenangnya pakai Python Jupyter Notebook ini karena dia bisa fleksibel, bisa dijalankan di mana saja, Windows, Linux, Mac ya. Dan saya kira juga bisa di banyak platform ya. Ini bisa bisa dikawinkan dengan Arduino tadi ya untuk ngambil data hardware ya. Kan kalau di coding semua di Arduino mungkin terbatas. Mau bikin program fuzzy misalnya nanti ya, mau ngerjakan neural network, deep learning yang sekarang sudah canggih-canggih itu, kan susah kalau semua di Arduino. Nah, maka Arduino tugasnya nyiport datanya saja, semua analisisnya nanti bisa di Python. Dan caranya sama kalau Anda nanti dengan Visual Code dan yang lain-lain, saya kira juga tidak ada masalah. Ya, yang penting Anda cari dokumentasinya, bagaimana dia bisa bekerja, nanti sintaknya tidak perlu dihafalkan ya, sintaknya tinggal kalau Anda sering otomatis biasanya ingat sendiri. Lihat dokumentasinya saja. Oke, jadi seperti itu. Saya bebaskan saja. Nanti sesekali Anda boleh share hasilnya misalnya dengan bahasa pemrograman lain juga boleh. Yang penting hasilnya sama ya. Seperti ini tadi saya terima kasih Anda sudah mengingatkan. Memang ini ternyata datanya masih belum diurut dulu. Padahal ini saya sendiri yang ngasih catatan data harus diurut. Ini kan kadang kita juga kurang teliti. Nah, ini perlunya ketelitian juga. Oke, seperti itu Mas. Jadi bebas, nggak masalah. Pakai bahasa apa saja. Ini nanti mungkin saya share, barangkali ada yang masih belum ketemu solusinya. Dan saya tulis ini untuk WeekNetMin, silakan dilanjutkan sendiri ya. Saya kira begitu. Ini habis ini saya insya Allah persiapan ke kampus ini ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Kata kuncinya adalah kalau Anda seneng ya, itu biasanya akan lebih mudah belajarnya. Dan kalau Anda belajar, itu juga semakin ngerti, semakin seneng. Ya, itu dua kata kunci yang sering terjadi. Jadi Anda seneng dulu, Python-nya seneng, ngodingnya seneng, statistiknya seneng, nanti Anda akan biasanya lebih mudah menguasai ilmunya ya. Terus kemudian yang kedua, semakin Anda menguasai ilmunya, nanti Anda semakin seneng lagi ya. Jadi seneng, dengan rasa seneng Anda akan mudah belajar, dengan belajar nanti Anda juga akan jadi seneng ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin cukup dulu ya. Insya Allah kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Nanti sifatnya boleh saya sesuaikan saja, apakah seperti ini ataukah cukup lewat ilmu ya. Nanti biasanya ada pemberitahuan lewat grup juga, mungkin lewat e-learning juga. Saya kira demikian. Terima kasih banyak sudah hadir di pertemuan kita hari ini. Semoga Anda semua tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Saya kira saya di sini tetap menjaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.